Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya, khususnya siswa-siswi SMK Ketintang jurusan UTKP. Anak-anakku, sebagai siswa-siswi SMK Ketintang Surabaya, tentunya kalian sudah harus mempersiapkan diri bahwa kelak setelah lulus, kalian sudah siap untuk bekerja. Walaupun tentunya tidak menutup kemungkinan juga untuk nanti melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Untuk itu, agar kalian lebih siap, hari ini kita mendatangkan narasumber dari DUDI atau Dunia Usaha, Dunia Industri. Untuk jurusan OTKP ini, salah satu DUDI yang selama ini sudah bekerja sama dengan sekolah kita adalah ISI, Ikatan Sekretaris Indonesia Cabang Surabaya, yang diketuai oleh Ibu Dr. Siaswati MPD. Selain sebagai Ketua ISI Cabang Surabaya, beliau juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Dan beliau juga sebagai Sekretaris Ikatan Wanita Adibuana. Assalamualaikum Bu Sias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Sias sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sekolah kami, memenuhi undangan kami untuk memberikan penjelasan secara mungkin lebih rinci dan lebih jelas untuk siswa-siswi SMK Ketintang jurusan UTKP ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan dari panjenengan yang ya nanti kita berbincang-bincang santai aja ya Bu ya, bisa menjadikan siswa-siswi SMK Ketintang menjadi semakin mantap dan yakin dalam memilih jurusan UTKP ini. Iya, benar. Anak-anak, mari kita ikuti perbincangan kita kali ini ya. Jadi pertama-tama yang ingin saya tanyakan kepada Bu Sias adalah sebenarnya apa sih Bu peranan dan fungsi dari DUDI ini Bu di dalam dunia pendidikan? Ya. Terima kasih Bu Lina. Jadi dunia usaha dan dunia industri, khususnya di Ikatan Sekretaris Indonesia Cabang Surabaya ini, kita membina untuk sekretaris-sekretaris muda yang bisa berkiprah di dalam dunia industri, dunia usaha, tentunya dari kecakapan-kecakapannya. Yang pertama saya ingin mengenalkan dahulu tentang ISI. ISI adalah Ikatan Sekretaris Indonesia Cabang Surabaya yang sudah berdiri mulai tanggal 7 Juli 1972. Cukup lama ya. Jadi sudah cukup lama, sudah hampir 47 tahun lebih ya. Jadi kita sudah dari tahun ke tahun memang bertujuan untuk mencerdaskan bangsa tentunya di dalam kesekretariatan ya. Kemudian ISI juga berada di 14 cabang di seluruh Indonesia. Ya, kebetulan saya sebagai Ketua ISI Cabang Surabaya yang di Surabaya, di Jawa Timur keseluruhannya. Nah, di sini banyak wilayah Surabaya dan Jawa Timur ya. Jadi untuk sekretaris-sekretaris di perusahaan ataupun di instansi pemerintahan juga yang di Jawa Timur. Kita selalu mengadakan kerjasama. Artinya selalu ada kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan seperti itu. Ya. Kemudian untuk perannya ISI sendiri dalam dunia pendidikan kita bagaimana Bu? Oke, baik. Jadi di jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran ini tidak lepas dari fungsinya sekretaris. Ada sekretaris junior, ada sekretaris senior, ada juga tenaga administrasi perkantoran. Itu banyak hal tugas-tugasnya yang nantinya yaitu ada tugas rutin, ada tugas khusus, ada tugas istimewa, ada tugas sosial, ada tugas reception, dan juga ada tugas-tugas yang bersifat insidental dan tugas dalam juga business meeting, kearsipan, korespondensi. Jadi sangat banyak sekali yang nanti harus dipelajari oleh adik-adik semua supaya bisa
nanti terjun di tengah-tengah masyarakat, ikut serta dalam dunia usaha, dunia industri, dan siap bekerja. Seperti Jadi intinya ISI mempunyai peran untuk membentuk siswa-siswi untuk siap menjadi seorang, paling tidak seorang sekretaris junior atau tenaga di bidang administrasi ya Ibu. Betul, administrasi perkantoran yang handal atau tenaga kerja yang unggul. Nah, sekarang yang dicanangkan Pak Presiden, tenaga kerja yang unggul sesuai dengan bidang kita. Misalnya tugas rutin yaitu bisa korespondensi, surat menyurat diantaranya, kemudian perjalanan dinas, kemudian keuangan kantor, dan banyak hal lagi yang harus disiapkan. Iya, untuk dipelajari. Dan jangan lupa speed typing, kecepatan mengetik juga sangat penting untuk dikerjakan. Jadi berarti bidang-bidang pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang ada di jurusan perkantoran ini cukup banyak ya Bu? Sangat banyak Bu, terutama juga jika ada tamu ke kantor, kita harus tahu juga tamunya bermacam-macam. Ada yang minta sumbangan, ada yang memasukkan barang-barang, ada yang membeli barang, dan masih banyak lagi terkait dengan movingnya kantor itu. Iya. Dan tidak menutup kemungkinan nanti tamu yang datang juga seorang asing, orang yang harus bukan dari bangsa kita, tapi dari luar, otomatis kan harus menguasai bahasa Inggris paling tidak selain bahasa Indonesia. Kalian juga tentunya harus memperkaya diri dengan menguasai bahasa Inggris. Iya, bahasa asing ya. Bahasa asing. Ya. Bu, berikutnya untuk kaitannya dengan prakerin atau prakerin ini praktek kerja industri. Ya. Dulu mungkin masyarakat mengenal dengan istilah magang. Betul ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ISI cabang Surabaya kira-kira bisa menerima siswa SMK Ketintang yang hendak magang di ISI ini Bu? Bisakah mereka diterima? Baik, anggota ISI ini kan beragam. Dari beberapa perusahaan, ada perusahaan swasta, ada perusahaan asing, ada perusahaan, ada instansi pemerintahan, jadi berbagai macam. Jadi insya Allah bisa Bu Lina, apabila ada siswa-siswi dari SMK Ketintang ini yang akan magang atau prakerin bekerja sama dengan kita di ISI Surabaya. Nah, itu anak-anakku, jadi kalian kelas 11 nanti biasanya akan mulai melaksanakan magang, atau kalau istilahnya sekarang adalah prakerin, dan itu dilaksanakan nanti sekitar bulan Januari Bu. Mudah-mudahan pandemi ini segera bisa berakhir, insya Allah, sehingga anak-anak juga sudah bisa mulai melaksanakan praktek kerja. Berikutnya yang ingin kami tanyakan, kira-kira Bu, kalau misalnya siswa SMK Ketintang setelah lulus ini mereka punya kesempatan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, apakah mereka nanti harus juga memilih jurusan administrasi perkantoran atau bisa memilih jurusan yang lain? Ya, terima kasih Bu Lina pertanyaannya. Jadi untuk siswa-siswa yang nantinya setelah selesai kemudian ingin melanjutkan sekolah, itu bebas, bisa memilih sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang kepingin bahasa silahkan ke bahasa, administrasi negara ya silahkan boleh, administrasi perkantoran di tingkat universitas juga ada, dan misalnya ekonomi, manajemen atau bidang, masih banyak hal lagi yang bisa mereka tempuh. Artinya silahkan, saat ini tidak ada pembatasan untuk melanjutkan studi. Yang penting mempunyai competence, jadi mempunyai keahlian, mempunyai skill, kemampuan, kecakapan yang bisa meningkatkan. Jadi nanti siswa-siswa juga bisa sambil belajar juga bekerja. Jadi learning by doing, artinya bekerja dan belajar. Mungkin bekerja pagi hari, belajar di sore hari juga ada beberapa. Seperti itu Bu Lina. Jadi kalian sebagai siswa jurusan OTKP tidak perlu untuk merasa ragu, merasa bimbang, nanti setelah lulus saya harus bekerja. Tidak, bisa juga nanti setelah lulus kalian juga bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tapi juga mungkin sambil ditopang bekerja. Iya, jadi saya sendiri juga waktu itu juga bekerja pagi hari, kuliah sore hari waktu S1 saya. Jadi ya
learning by doing, artinya bekerja dan juga belajar. Jadi tetap harus pandai-pandai memanfaatkan waktu ini. Betul, jadi harus meningkatkan kompetensi diri. Insya Allah bisa berhasil. Begitu Bu Lina. Terima kasih Bu Sias atas penjelasannya. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Sias ini bisa menambah wawasan untuk siswa-siswi SMK Ketintang OTKP sehingga bisa merasa yakin dan mantap memilih jurusan OTKP ini. Iya. Terima kasih sekali lagi Bu. Mohon maaf sudah mengganggu kesibukan panjenengan. Sama-sama Bu Lina. Dan satu pesan lagi untuk anak-anak, tetap semangat di masa pandemik, tetap belajar. Tetap semangat. Nah, iya, tetap semangat, tetap belajar. Jangan lupa, dimanapun kita belajar. Jadi tidak ada kata berhenti untuk belajar walaupun dalam masa pandemi seperti ini. Ya. Betul ya. Terima kasih, mudah-mudahan kalian bisa menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Sias. Tetap semangat, tetap belajar, tidak mengenal putus asa dalam keadaan apapun. Ya. Terima kasih Bu Sias. Kembali sama-sama. Mudah-mudahan nanti satu saat kita bisa bertemu dalam keadaan normal. Iya, insya Allah mudah-mudahan. Terima kasih. Terima kasih anak-anakku. Kita berjumpa lagi nanti di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.